Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Dela Putri dengan NPM 201506147. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai percobaan satu pada tugas praktikum jaringan komputer, di mana percobaan satu ini terkait dengan basic switch and in-device configuration. Untuk melakukan tutorial tersebut dibutuhkan aplikasi Cisco Packet Tracer dan juga berupa modulnya. Oke, langsung saja. Di sini video langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuat topologi jaringannya, yaitu dengan membutuhkan 2 PC dan juga 2 switch. Kemudian switchnya di sini 290. Oke, setelah udah dibuat topologi perangkatnya, kita akan menghubungkan satu sama lain dengan kabel copper straight through pada PC 0 ke switch 1 itu phase Ethernet 0 ke phase Ethernet 0. Lalu PC 2 aturannya, PC 2 ke S2 itu phase Ethernet 0,18. Dan switch 1 ke switch 2 itu phase Ethernet 01 dan phase Ethernet 01. Sebelum di sini saya akan rename dahulu ya PC-nya biar akan mudah. Di sini switch 1. Oh ya, ini dulu switch 2. Sembari menunggu konektivitas kabelnya hijau. Setelah udah terpasang, udah terhubung semua topologi jaringannya, kita akan konfigurasi IP address-nya pada personal komputer, yaitu di PCA sendiri. Untuk konfigurasinya dengan desktop, pilih API configuration dan dimasukkan IP address-nya dari PC 1, yaitu kemudian jangan lupa set next mask-nya juga. Oke, setelah PCA kita lakukan configuration ke PC B juga. Subnet mask-nya juga. Oke. Oke, setelah konfigurasi PC-nya, PC hostnya mungkin kita bisa melihat nih untuk verifikasi peraturan PC dan connectivity itu bisa buka command prompt ya. Dan untuk ngeceknya itu menggunakan perintah ipconfig all. Nah, ini ya mungkin ya peraturan dari si apa PCA-nya settingnya seperti ini. Mengakses Ethernet 0 connection. Oke, selanjutnya mungkin gini ya, untuk mengtes connectivity ke PCB itu bisa enter ping ya, enter ping address IP address PCB-nya di prompt ya, kalau misalnya dia sukses. Nah, ini bisa kita enter dulu, kita melakukan ping dahulu, coba ke PCB-nya. Dari PCA ya, 192.168.1. Seharusnya berhasil. Nah, di sini bisa dilihat paket yang terkirim 4, yang diterima 4, dan loss-nya 0. Berarti ping-nya ini telah berjalan connectivity-nya. Oke, selanjutnya kalau udah konfigurasi IP address dari PC-nya, itu bisa kita konfigurasi masing-masing switch. Dimulai di switch 1 ini, untuk konfigurasinya, dibuka di CLI, Command Line Interface. Oke, untuk konfigurasinya di sini, kita masuk ke dalam Privilege X Mode, di mana semua untuk perintah dalam konfigurasi itu bisa dilalui melalui Privilege X Mode, di mana prompt-nya itu untuk masuk
preferred X mode bisa menuliskan perintah enable. Dan di sini prompt switch hashtag ini adalah prompt dari preferred X mode. Kemudian untuk melakukan konfigurasi semua perintah itu bisa masuk ke global configuration mode dengan menuliskan perintah configure terminal. Oke, dan di sini switch config hashtag ini merupakan prompt dari global configuration. Nah, untuk ini kita bisa memberikan pemberian nama pada device switch-nya dengan menuliskan perintah hostname S1. Oke, sudah diberikan perintah. Mungkin kita langsung ke melakukan no IP domain lookup dahulu untuk disable DNS lookup-nya dengan menuliskan perintah no IP domain lookup. Oke, udah disable DNS-nya, kita bisa melakukan password nih, local password-nya. Dimana kalau di preferred X mode, itu dia menuliskan perintah enable secret. Lalu passwordnya di sini saya mengikuti modul, yaitu dengan diberikan password pas. Lalu juga kita juga melakukan pemberian password pada X mode dengan masuk line konsonal. Lalu di sini udah masuk line konsonal, kita bisa menuliskan perintah password, pemberian nama passwordnya di sini Cisco. Lalu login, kemudian exit dari mode sebelumnya. Oke, setelah itu kita bisa konfigurasi dan enable VLAN 1, yaitu dengan menuliskan perintah interface VLAN 1, lalu memasukkan IP address-nya beserta subnet mask dari VLAN 1. Oke, setelah itu kita menuliskan no shutdown untuk mengaktifkan konfigurasinya. Oke, kita exit dari mode ini. Oke, setelah itu bisa memberikan login banner MOTD, di mana banner MOTD ini tuh dikenal sebagai message of the day banner tuh untuk memperingatkan siapapun yang mengakses switch bahwa akses yang tidak sah itu tidak akan ditoleransi. Nah, untuk ke banner MOTD ini, pemberiannya dengan menuliskan perintah banner MOTD dan juga simbol karakter. Sini salah satu simbol karakternya hashtag, lalu kasih pesan teksnya. Nah, pesan teks warningnya itu di sini saya mengikuti modulnya. Oke. Oke, di tiap sebelum dan sesudah memberikan pesan teksnya, itu jangan lupa kasih simbol karakter. Oke, udah dimasukkan banner MOTD, kita bisa exit dari mode ini. Oke, kemudian kita bisa set the configuration-nya dengan menuliskan perintah copy running config startup config. Enter. Oke, setelah udah dikonfigurasi ini, kita bisa juga nih melihat status untuk memperlihatkan konfigurasi yang sekarang. Itu dengan menuliskan perintah show running config. Nah, ini. Tadi memberikan hostname satu, enable secret-nya, dan melakukan DNS, disable DNS-nya. Oke. Enter terus. Nah, di sini juga konfigurasi VLAN satunya, banner OMTD, dan konsol dengan password Cisco. Oke, udah. Oke, setelah itu, jika ingin melihat status interface yang terkoneksi pada switch ini, itu bisa menuliskan perintah show IP interface brief. Ya, bisa kita lihat di switch 1 ini yang interface yang terkoneksinya adalah di fase Ethernet 01 dengan status up dan 06 status up, lalu juga tadi konfigurasi plan 1 dengan status
Oke, mungkin di sini konfigurasi S1 udah berhasil. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi switch 2. Sama langkahnya seperti tadi, kita masuk ke CLI, lalu masuk ke preferred X mode, dengan enable, masuk ke global configuration-nya dengan perintah configure terminal, diberikan hostname ya, hostname dari switch-nya, di sini switch 2. Oke, setelah itu kita setelah udah memberikan hostname-nya, itu kita bisa disable dulu DNS-nya, yaitu dengan memberikan perintah no IP domain. Nah, kemudian kita bisa memberikan passwordnya di preferred X mode itu dengan perintah enable secret class mengikuti pada modul ya. Sama di switch 1 juga kan tadi passwordnya juga kelas. Kemudian masuk ke line console 0. 0 juga di X mode itu juga diberikan password dengan nama password Cisco, login, dan exit. Oke, kemudian kita jangan lupa mengkonfigurasi atau interface enable VLAN 1 dengan menuliskan perintah interface VLAN 1, lalu IP address-nya, dan subnet mask-nya. Oke, lalu di sini kita no shutdown. Oke, udah ya, interface VLAN 1 udah berubah change-nya ke status up. Kalau kita exit untuk ke menuju mode sebelumnya. Oke, di sini kita bisa memberikan banner OMTD, yaitu dengan menuliskan perintah banner OMTD, simbol karakternya, dan sini pesan bannernya apa, ini mengikuti pada modul, di paste. Oke, setelah itu kita exit. Nah, setelah itu dari exit, kita bisa save configuration-nya dengan menekan perintah copy running config-nya, lalu startup config. Oke, setelah itu, tipe. Ini terjadi tipe. Oke, mungkin kalau mau melihat status interface yang terkoneksi pada switch 2 dengan menuliskan perintah share API interface brief. Nih, kita lihat ya. Di mana di switch 2 ini yang interface yang terkoneksi itu di flash Ethernet 01 dengan statusnya udah up, lalu flash Ethernet 018 statusnya up, kemudian VLAN 1 yang dikonfigurasi tadi statusnya juga up. Oke, udah switch 2 dikonfigurasi. Nah, mungkin bisa kita tes melakukan ping. Oke, di sini kita cek ya. Melakukan ping dari PC ke dari PC ini ping S1, S2, terus PC A ke PC B gitu. Nah, coba kita lakukan testing ya dari PC A ke PC B dulu ya. Meeting 192, 108, 1, 11, enter. Oke, ping dari PC A ke PC B itu ternyata berhasil semua ya dengan paket yang terkirim 4 dan diterima 4 dan tidak terjadi loss yaitu 0. Oke, sudah berhasil. Coba kita ping dari PC A ke switch 1 ya. Seharusnya berhasil. Oke, karena mungkin baru pertama kali konfigurasi dan juga melakukan
ping pertama kali, maka biasanya akan terjadi eh, paket yang salah satunya itu tidak diterima. Mungkin kita coba ping kedua kalinya ya. Oke, setelah ping kedua kalinya, di sini paket yang terkirim 4, yang diterima 4, dan tidak ada terjadinya loss. Kita melakukan ping ke switch 2 ya dari PCA. Oke, sama halnya dengan PCA ke switch 1 tadi, baru pertama kali konfigurasi dan pertama kali melakukan tes, biasanya ada salah satu yang terjadi paket yang tidak diterima. Oke, kita melakukan ping kedua kalinya ya ke switch 2. Oke, di sini paket yang terkirim 4, yang diterima 4, dan lossnya tidak terjadi apapun. Oke, pingnya juga udah berhasil ya dari ke PCA ke PCB, terus PCA ke switch 1, PCA ke switch 2. Oke, Oke, mungkin berakhirlah tutorial dalam melakukan basic switch and in-device configuration pada praktikum percobaan 1, yaitu praktikum jaringan komputer. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.